Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film berjudul Heaven Knows Mr. Allison tahun 1957. Mengisahkan seorang pria yang terdampar di sebuah pulau terpencil. Dan di pulau itu dia hanya hidup berdua sama seorang biarawati cantik. Apa saja yang mereka lakukan berdua di pulau itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys. Film ini berlatar belakang saat kejadian Perang Dunia Kedua pada tahun 1944, yaitu ketika Jepang melawan Amerika di Samudra Pasifik. Terlihat seorang kopral Angkatan Laut Amerika yang bernama Mr. Allison yang sedang terombang-ambing di lautan. Dia telah beberapa hari terombang-ambing di lautan di atas sebuah perahu karet. Dan akhirnya dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik. Sesampainya di daratan dan sebagai seorang prajurit, Allison pun lantas masuk ke dalam pulau tersebut dengan senyap juga hati-hati karena ditakutkan pulau ini diduduki oleh pasukan tentara Jepang. Namun sesampainya di sana, dia bingung lihat kiri kanan karena nggak ada satu orang pun di sana. Setelah berjalan-jalan, Allison pun tidak menemukan seorang pun manusia yang berkeliaran di pulau tersebut. Yang ada hanyalah beberapa rumah saung kosong, sebuah kuburan, dan bangunan lainnya yang nampak tak berpenghuni. Kemudian Allison pun masuk ke dalam salah satu rumah tersebut untuk mengecek. Dan ketika sudah berada di belakang rumah kecil tersebut, ia lalu melihat ke atas dan melihat sebuah tempat ibadah yang tak lain sebuah gereja tua yang nampak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Karena penasaran, ia pun menghampiri gereja tua tersebut. Sesampainya di sana, Allison menemukan seorang biarawati yang bernama Ella. Dia sedang menyapu atau bersih-bersih. Melihat hal itu, spontan Allison pun langsung bertanya, "Apa ada orang Jepang di pulau ini?" Biarawati itu pun menjawab bahwa di pulau ini tidak ada seorang pun yang tinggal selain dirinya. Mendengar hal itu, tentunya Allison pun sangat bahagia sepenuhnya, dikarenakan pulau ini aman dari musuh. Kemudian Allison pun meminta izin masuk untuk beristirahat. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika ia bangun dari tidurnya, terlihat Ella si biarawati sedang berdoa sembari menyalakan sebuah lilin. Seketika Allison pun kaget dan langsung mematikan lilin tersebut. Itu semua ia lakukan demi keselamatan mereka berdua. Karena tentara Jepang bisa muncul kapan saja dan melihat cahaya lilin tersebut. Artinya mereka berdua bisa saja ditangkap oleh musuh. Lalu Ella pun meminta maaf karena ketidaktahuannya tersebut. Scene pun berlanjut. Karena nggak tega lihat Allison yang belum minum dan makan, Ella pun memberikan sisa makanan yang ia punya ke Allison. Karena kelihatannya Allison sangat kelaparan. Sesudah makan biskuit, lalu Allison menanyakan apakah ia mempunyai rokok sukun. Ella menjawab dia hanya punya mbako kelintingan. Allison pun dengan senang hati menerima mbako kelintingan tersebut daripada nggak ada sama sekali. Ternyata mbako itu peninggalan dari Opa Philip yang kuburannya ada di samping halaman gereja tersebut. Di tengah obrolan mereka, kemudian Ella pun menceritakan kenapa dirinya bisa sampai ada di pulau ini, di mana semua itu berawal saat dirinya dan Opa Philip beserta penduduk dari tempat tinggalnya melakukan pelayaran menuju ke Kepulauan Fiji. Namun sebelum sampai ke tempat tersebut, Opa Philip mengajak Ella mampir dulu ke pulau ini untuk menjemput seseorang. Namun seseorang tersebut sudah tidak ada di pulau ini. Dan sialnya, mungkin karena mereka terlalu lama di pulau tersebut, kapal pun berlayar meninggalkan mereka berdua di pulau tersebut tanpa memberikan sinyal atau kode ke mereka terlebih dahulu. Karena mungkin para awak kapalnya takut bentrok sama tentara Jepang. Melihat kenyataan itu, Ella dan Opa Philip pun terpaksa tinggal di pulau tersebut. Tapi naas, di keesokan harinya Opa Philip tergeletak di pinggir pantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa alias meninggoy. Mendengar cerita demikian, dari Ella, Allison pun mengatakan bahwa kenyataan itu pasti sangat sulit bagi Ella. Dan Ella menjawab
bahwa yang dialami Allison mungkin pasti jauh lebih sulit dibandingkan dengan musibah yang dialami dirinya. Allison pun mengatakan memang sangat berbahaya dan sulit, bahkan nyawanya sendiri jadi taruhannya. Yang mana saat itu Allison dan rekan-rekannya sedang melakukan pengintaian di dekat kapal selam mereka. Namun sialnya, pengintaian mereka malah ketahuan, hingga akhirnya mereka pun ditembaki oleh pihak tentara Jepang. Melihat bahaya tersebut, kapten kapal mereka pun terpaksa kabur dengan kapal selamnya. Sementara Allison dan rekan-rekannya yang berada di permukaan kabur menggunakan pelampung masing-masing. Dan setelah terombang-ambing beberapa hari, Allison pun akhirnya sampai di pulau ini. Setelah mendengar itu, kemudian Ella pun masuk ke dalam untuk beristirahat, mengingat saat itu hari sudah larut malam. Keesokan paginya, terlihat Allison yang kelaparan berinisiatif membuat sebuah tombak dari bambu untuk berburu, agar bisa bertahan hidup di pulau tersebut. Namun sayang, Allison pun tidak mendapatkan buruannya. Tak lama, Ella pun menunjukkan bahwa ada seekor penyu yang sedang berjemur di sebuah batu. Tanpa pikir panjang lagi, Allison pun mengajak Ella untuk berburu penyu tersebut. Sambil membawa sebuah tombak, mereka pun berlari hingga terbanting. Pas sudah sampai di pinggir pantai, lantas mereka pun segera menaiki perahu karet milik Allison. Dan dayungnya sendiri adalah sebuah dahan kelapa. Ketika sudah dekat, lalu Allison pun bersiap menangkap penyu tersebut. Menggunakan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan dengan agak percaya diri, sambil meremehkan kalau menangkap penyu itu gampang. Tiba-tiba saja, Allison kewalahan dan ditarik oleh penyu itu ke dalam laut. Ella yang panik, terlihat khawatir dan bingung harus ngapain. Tapi untungnya karena Allison adalah seorang militer, ia berhasil selamat dan membawa penyu tersebut ke perahu karetnya. Sesampainya di daratan, mereka pun langsung memasak penyu hasil buruannya itu dan memakannya sambil mengobrol. Di tengah obrolannya itu, mereka berniat berencana ke Kepulauan Fiji menggunakan perahu karetnya itu. Awalnya Allison ragu dengan rencana mustahil itu, tapi karena dibujuk oleh Ella, mereka pun mencobanya terlebih dahulu. Di tengah persiapan, tiba-tiba terdengar sebuah pesawat milik tentara Jepang yang melintas. Dengan sigap Allison pun mengamankan perahu karetnya dan langsung tiarap sambil menutupi tubuh mereka dengan dahan kelapa. Selepas pesawat Jepang itu pergi, mereka pun mengurungkan niatnya dan akan bersembunyi terlebih dahulu di dalam goa untuk beberapa hari ke depan. Setelah keadaan dirasa aman, nanti mereka bisa melanjutkan rencana mereka berlayar menuju Pulau Fiji menggunakan perahu karetnya yang sudah dimodifikasi tersebut. Karena demi keselamatan mereka, Ella pun setuju. Lalu di malam harinya, mereka pun beristirahat di dalam goa. Singkat cerita pagi pun tiba. Allison seketika terbangun karena mendengar suara pesawat di sekitar pulau tersebut. Karena hal itu, lantas ia pergi dan menengoknya untuk mengecek keadaan di luar. Seketika ia kaget, karena itu adalah suara pesawat tempur Angkatan Udara Jepang yang sengaja datang untuk menghancurkan pulau tersebut dengan membombardirnya menggunakan bom udara. Di dalam goa Ella yang mendengar suara menyeramkan itu, seketika membuatnya takut dan gemetar sampai harus ditenangkan oleh Allison. Ketika mereka keluar, mereka terkejut melihat pulau yang tadinya indah, kini berubah menjadi hancur, dan banyak bekas ledakan bom di penjuru pulau. Bahkan gereja dan rumah-rumah kosong yang ada di pulau, semuanya habis terbakar jadi abu. Allison juga berkata bahwa sudah tidak ada lagi buah-buahan di pulau ini yang tersisa, kecuali kelapa dan perahu karet satu-satunya yang mereka punya pun rusak akibat dampak serangan udara Jepang tersebut. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terlihat di laut ada sebuah kapal perang milik tentara Jepang.
dan sepertinya mereka akan berlabuh di pulau ini dan akan membuat sebuah kamp tentara Jepang. Melihat itu, lantas Allison dan Ella pun bergegas masuk ke dalam goa untuk bersembunyi. Karena kalau sampai tentara Jepang melihat mereka, mereka akan dalam bahaya. Di dalam goa, Allison pun terus berjaga dengan pisau komandonya untuk berjaga-jaga kalau tentara Jepang masuk ke dalam goa. Tapi untungnya tentara Jepang tidak mengetahui lokasi goa tersebut. Tapi Ella dengan bodohnya berniat akan menyerahkan dirinya ke Jepang. Ia pikir kalau menyerahkan dirinya sendiri yang sebagai biarawati akan diselamat. Tapi Allison berkata, jangan gegabah. Mendengar itu, Ella pun menuruti perkataan Allison agar tetap bersembunyi. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat mereka sedang makan ikan yang barusan ditombak oleh Allison di tepi laut secara sembunyi-sembunyi, dan terpaksa mereka memakannya secara mentah-mentah. Tapi Ella yang berusaha memakan ikan mentah itu pun gak doyan, meminta maaf ke Allison. Melihat itu, Allison pun gak tega. Lantas, ia pun keluar dan berniat mau mencuri makanan di kamp tentara Jepang. Dan sebelum pergi, Allison pun menutupi wajahnya dengan lumbur untuk penyamarannya. Di tengah penjagaan yang super ketat, Allison pun dengan lihai menyusup dengan hati-hati dan berhasil masuk ke gudang makanan tanpa diketahui oleh para penjaga. Dengan kesempatan waktu yang tidak banyak, ia lantas memanfaatkan waktu tersebut dengan membawa makanan yang ia bisa bawa. Saat Allison selesai dan bersiap akan pergi, sialnya tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan itu. Dia bernama Sasuke. Dengan sedikit kaget, ia pun terpaksa bersembunyi di pojok atas gudang tersebut. Namun, tiba-tiba datang lagi seorang letnan yang mengajak Sasuke main karambol sambil mabuk di ruangan tersebut. Setelah lama menunggu, akhirnya mereka pun keluar juga dari ruangan tersebut. Karena hal itu, lantas Allison pun keluar dari persembunyiannya. Saat hendak kabur, Allison melihat ada penjaga di luar ruangan. Dia mengurungkan niatnya untuk kabur dan tetap menunggu. Sampai pagi tiba, saat itu Allison bisa keluar dari ruangan tersebut. Karena setiap pagi, tentara Jepang sedang fokus melakukan upacara di luar. Saat itu, ia tidak langsung kabur lari karena tempatnya yang begitu terbuka. Tapi Allison sedikit demi sedikit maju dan bersembunyi di belakang sebuah tiang. Dirasa udah aman dengan hati-hati, ia pun mengendap-endap dan kabur menghampiri Ella yang sedang berjaga di dekat goa. Lantas, Allison pun bergegas masuk ke dalam goa, karena di luar sangat berbahaya buat mereka berdua. Di dalam goa, entah kenapa Ella tidak mau makan makanan yang dibawa Allison. Itu semua bukan tanpa sebab, melainkan Ella sangat khawatir kepada Allison dan melarangnya berbuat seperti itu lagi yang membahayakan nyawanya itu. Melihat Ella marah, lalu Allison membuat sisir dan juga mengambil setangkai bunga mawar dan kemudian meletakkan sisir dan bunga mawar itu di dekat tempat tidurnya sebagai tanda permintaan maaf. Usahanya itu pun berhasil. Ketika bangun, Ella terlihat senang dan menyukai sisir dan bunga mawar tersebut dan akan menyimpannya sebagai kenangan-kenangan dari Allison. The teeth are a little wide apart. Suppose I'm none. Well, I guess I could always use it to comb my beard, huh? Malam harinya, Allison dan Ella kaget mendengar suara ledakan keras dari luar. Dan ternyata itu berasal dari tengah lautan, yang sedang berlangsung sebuah pertempuran besar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Allison yang mengintai merasa bahagia karena melihat sudah tidak ada tentara Jepang di pulau tersebut. Lalu Allison pun memanggil Ella untuk keluar. Karena mereka senang dan bahagia, mereka pun lantas menari-nari kegirangan. Di malam harinya, Allison berkata kalau dirinya menyukai Ella. Dan setelah keluar dari pulau ini, ia berniat ingin menikahinya. Mendengar itu, Ella kaget dan diam sejenak, tak menyangka bahwa Allison menyukai dirinya. Namun beberapa saat kemudian, akhirnya Ella menjawab bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal itu,
karena dia sudah terlanjur memberikan seluruh jiwanya kepada Tuhan. Mendengar itu, Allison pun sangat kecewa dan sakit hati karena ditolak seorang biarawati. Ia pun lantas pergi mendinginkan pikirannya. I'll go fix that lean-to for you. Keesokan harinya, terlihat Allison yang masih galau berdiri di pinggir pantai. Ella yang melihatnya lalu menghampirinya dan meminta maaf atas apa yang dibicarakan semalam dengannya. Allison pun meminta Ella untuk melupakan pembicaraannya yang kemarin karena ia hanya bercanda. Ia pun pergi. Malam harinya, Ella menemukan sebotol amer di sebuah karung beras dan ia memberikannya ke Allison. Lantas Allison pun mengajak Ella minum dan bersulang bersama. Tapi Ella tidak mau minum banyak-banyak sampai mabuk. Karena terlalu banyak minum, Allison pun jadi mabuk dan bicara ngelantur sambil mengungkapkan isi hatinya. Saat dihentikan minum oleh Ella, Allison susah dikendalikan dan tetap ngelantur dan ngamuk. Karena stres dengan Allison yang sudah mabuk berat dan tidak bisa dikendalikan, Ella pun menangis. Saat Allison akan memeluknya, spontan Ella pun kabur meninggalkan tempat tersebut. That is it and each other. Setelah kejadian semalam, Allison pun menemukan Ella yang sudah terbaring lemah. Mungkin karena kehujanan semalam di luar. Dengan perasaan bersalah, Allison pun lantas membawanya ke saung. Tapi naas, terlihat kapal parang Jepang dan antek-anteknya kembali ke pulau. Lantas, ia pun bergegas kembali ke goa persembunyiannya. Dikarenakan kondisi Ella yang semakin parah menggigil kedinginan. Allison pun lantas memberanikan diri berniat mencuri selimut di kamp Jepang untuk menyelimuti Ella yang sedang terbaring sakit. Saat melihat keadaan yang menguntungkan, ia pun lantas menyusup ke salah satu tenda yang paling dekat. Sesampainya di sana, Allison pun langsung mengambil sebuah selimut yang ada di sana. Dan ketika Allison tidak keluar, inilah yang terjadi. Allison kaget dan pasrah melihat salah satu tentara Jepang yang masuk ke tenda dan berteriak memanggil temannya. Tapi betapa beruntungnya Allison, teriakan tentara Jepang itu tidak terdengar oleh teman-temannya yang lain. Hingga Allison pun berduel dan membunuh tentara Jepang itu dengan pisau komandonya. Karena takut jejaknya ketahuan, Allison pun membuang mayatnya ke lautan. Sesampainya di goa, Allison pun langsung menyelimuti Ella dengan selimut yang ia bawa itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan Ella pun mulai membaik. Dia menanyakan apa yang terjadi dan kenapa sekarang mereka ada di dalam goa. Lalu Allison menjawab bahwa Ella terbaring sakit selama 3 hari dan tentara Jepang kembali ke pulau ini. Kemudian Ella berterima kasih kepada Allison karena sudah rela mengambilkan selimut untuk dirinya. Allison pun berkata, "Jangan berterima kasih, ini semua salahnya. Karena kalau bukan karena Allison, Ella nggak mungkin kehujanan dan sakit seperti ini." Ella lalu berkata, pada saat itu bukan karena ia takut kepada Allison, tapi lebih ke ia takut ke apa yang dikatakan Allison yang membuatnya galau. Dan Ella juga menambahkan, kalau tentara Jepang pergi dari pulau ini, dan ia ditakdirkan Tuhan berhenti jadi seorang birawati, ia ingin hidup bahagia bersama dengannya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana keesokan harinya Allison melihat dari dekat goa bahwa kala itu tentara Jepang sedang membakar setiap semak-semak yang ada di sekitar pulau tersebut. Melihat bahaya itu, ia langsung bergegas masuk ke dalam goa dan memberitahu hal tersebut ke Ella. Hal itu mungkin karena tentara Jepang sudah menemukan mayat tentara Jepang yang dia bunuh waktu saat mengambil selimut itu. Lalu Allison pun menyuruh Ella bersembunyi di sudut goa, sedangkan Allison sendiri bersiap-siap menyambut kedatangan musuh. Saat musuh sudah ada di mulut goa, mereka mengancam akan memasukkan granat ke dalam goa kalau mereka tidak keluar. Saat itu juga, tiba-tiba keberuntungan masih di pihak Allison. Tiba-tiba tentara Jepang digempur oleh serangan udara tentara Amerika yang membombardir tentara Jepang di pulau tersebut. Dan Allison merasa bahagia karena pihaknya sudah ada di pulau ini. Lama menunggu di dalam goa, pertempuran pun belum selesai. Lalu Allison yang sebagai prajurit sejati
ingin ikut ambil dalam pertempuran ini dan mempunyai strategi taktik agar di pihaknya tidak banyak korban. Caranya dengan melucuti semua artileri musuh yang ada di pulau ini. Lalu ia pun berpamitan ke Ella dan meminta restu agar rencananya ini berjalan lancar. Di tengah misi ini, Allison beruntung karena tentara Jepang masih bersembunyi di bunker-bunker dan belum melakukan perlawanan sedikit pun. Dengan kesempatan ini, Allison pun tanpa berlama-lama langsung melucuti satu persatu artileri mereka. Walaupun dengan Allison tertembak, ia tetap bertahan dan berjuang melucuti semua artileri Jepang. Dengan kegigihannya itu, akhirnya Allison berhasil melucuti semua artileri musuh dan membawa kemenangan kepada Amerika terhadap Jepang. Allison pun mengucapkan salam perpisahan kepada Ella karena dia akan pergi bersama rekannya ke markas mereka. Ella lalu berkata, walaupun jauh dimanapun mereka berada, Allison akan terus berada di hatinya dan akan terus bersama-sama selamanya. Tak lama kemudian, dari pihak AS sudah mendarat di pulau ini, dan mereka heran dengan artileri yang sudah dilucuti dan telah berperan penting mengurangi korban dari pihak AS. Itu semua berkat aksi Allison yang mengagumkan. Lalu kemudian Allison dibawa teman-temannya keluar dari pulau itu. Itulah cerita film kali ini. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.